Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rupadila dengan NIM 2020 1111 0311 442. Dan teman saya Dan nama saya yaitu Muhammad Firdaus dengan NIM 20201 011030311453. di sini kami akan menjelaskan 3 substansi pokok pembahasan. Yang pertama adalah sub pertama, tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Dan yang sub kedua yaitu tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang sub ketiga yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosio-kultural atau sosio-kriminal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang substansi yang pertama mengenai tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kejahatan. Bisa dilihat dalam PPT, secara umum kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian mengenai kejahatan ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, pengertian kejahatan secara praktis, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana. Yang kedua, pengertian kejahatan secara religius, artinya adalah kejahatan merupakan suatu pengertian atau suatu pengertian yang mengidentikan jahat dengan dosa. Jadi jahat dan dosa ini dalam arti religius merupakan sebuah sinonim atau persamaan dari kejahatan. Jadi berbuat jahat adalah dosa, sebaliknya berbuat dosa adalah suatu kejahatan. Yang ketiga, pengertian secara yuridis, artinya kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Yang keempat, pengertian kejahatan secara kriminologi, yang berarti kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur kejahatan. Jadi, terdapat 7 unsur kejahatan yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Yang pertama adalah harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata. Yang kedua, kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan dinyatakan jelas dengan sejelas-jelasnya dalam hukum pidana. Yang ketiga, harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan suatu kerugian. Yang keempat, harus ada maksud jahat atau yang disebut dengan min rea. Yang kelima, harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan. 6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. Ketujuh, harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, mengenai tipologi kejahatan. Sebelumnya, Marcel B. Klinat dan Richard Queeny memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah karir penjahat dari si pelanggar hukum. Yang kedua, sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok dari si penjahat tersebut. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara kejahatan dengan pola-pola perilaku yang sah. Yang keempat, reaksi sosial terhadap kejahatan. Sekarang kita masuk ke macam-macam tipologi kejahatan. Yang pertama ada kejahatan perorangan. Kejahatan ini terjadi dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Si pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka untuk melakukannya. Yang kedua, kejahatan terhadap harta benda. Nah, kejahatan ini dilakukan sewaktu-waktu, termasuk ke dalamnya antara lain misalnya kasus pencurian kendaraan bermotor.
Si pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya tersebut. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu. Nah, pada umumnya, kejahatan ini dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Si pelaku atau si penjahat tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya tersebut merupakan bagian dari pekerjaannya sehari-hari. Yang keempat, kejahatan politik. Nah, ini misalnya seperti spionase, sabotase, dan lain-lain. Si pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu masyarakat. Yang kelima, ada yang namanya kejahatan terhadap ketertiban umum. Si pelanggar hukum atau si pelaku memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat. Misalnya pelacuran gitu. Jadi reaksi sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap pelanggaran hukum tersebut menjadi bersifat informal dan terbatas. Yang keenam, kejahatan konvensional. Ini meliputi perampokan dan bentuk-bentuk pencurian, terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Si pelaku menggunakannya sebagai part-time karir atau seperti karir sampingan dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan tersebut. Biasanya perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan ekonomi ya, seperti yang terjadi dalam masyarakat ekonomi bawah yang mereka tidak mampu menghidupi kesehariannya, jadi mereka terpaksa untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar melalui tindakan pencurian tersebut. Yang ketujuh, ada yang namanya kejahatan terorganisasi. Nah, ini tuh meliputi pemerasan, perjudian terorganisasi, juga selain itu seperti pengedaran narkotika. Nah, si pelaku ini berasal dari eselon bawah atau kelas bawah yang memandang diri mereka sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat juga. Nah, mereka ini juga terasing dari masyarakat luas. Sedangkan para eselon atasnya atau kelas atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lainnya dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan permukiman yang baik. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah kejahatan profesional. Nah, kejahatan ini dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri mereka sendiri itu sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir ya sebagai penjahat tersebut. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini bisa dibilang tidak terlalu keras. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kejahatan yang dapat disebut sebagai suatu tindak pidana dan bisa dihukum adalah kejahatan yang hanya ada pada KUHP buku kedua dan yang dapat mengukur kejahatan adalah perasaan. Selanjutnya tentang kriminologi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya yaitu substansi pokok pertama tentang kriminologi. Nah, istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi dari Prancis yang bernama Peter Bernard dari awal tahun 1830 sampai 1911. Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksud di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Nama kriminologi yang disampaikan oleh Peter Bernard secara harfiah berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat.
dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk kejahatan. Adapun cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Oleh karena itu, cakupan studinya yang begitu luas menyebabkan kriminologi ini menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Berikutnya yaitu ruang lingkup kriminologi. Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Menurut W.A. Banger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Nah, untuk ruang lingkup kriminologi murni meliputi yang pertama antropologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meneliti apakah ada hubungan antara suku, bangsa, dan kejahatan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sosiologi kriminal. Ilmu ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh di bidang ilmu ini antara lain, apakah masyarakat melahirkan kejahatan, termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. Nah, yang ketiga yaitu psikologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain, apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan, ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan. Nah, yang keempat yaitu psikopatologi atau neuropatologi. Kriminal ini ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain, apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan, dan kejahatan apakah yang menimbulkan akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan atau disebut penologi. Ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat yang telah dijatuhi hukumannya. Pertanyaannya yang dicari dijawaban oleh bidang ilmu ini antara lain, apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, atau bahkan mungkin akan meningkatkan kualitas kejahatannya. Apakah pemindanaan yang dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan yang kejahatan yang dilakukan. Nah, yang berikutnya yaitu ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi yang pertama, higiene kriminal, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah kejadian kejahatan. Yang kedua yaitu politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi jika semata-mata dengan penjatuhan sanksi, atau jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Nah, yang ketiga yaitu kriminalistik, ilmu tentang pelaksanaan penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam pengungkapan kejahatan digunakan scientific kriminalistik, antara lain yaitu identifikasi,
laboratorium kriminal, alat pengetes golongan darah atau DNA, alat pengetes kebohongan balistik, atau penentuan keracunan, kedokteran kehakiman, forensik teknologi, dan scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain W.A. Banger di atas, Sutherland juga memberikan pendapatnya mengenai ruang lingkup kriminologi. Menurut Sutherland, kriminologi meliputi yang pertama sosiologi hukum, ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya, yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidaknya itu adalah hukum. Oleh karena itu, di dalam mencari sebab musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum. Dalam ini adalah hukum pidana. Nah, yang B yaitu etimologi kriminal, cabang ilmu dari kriminologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan. Yang ketiga yaitu panologi, ilmu yang mempelajari tentang hukuman. Sutherland juga menambahkan dan memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Selanjutnya saya akan membahas tentang substansi 2, yaitu mengenai tinjauan singkat tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Yang pertama adalah mazhab Italia. Mazhab Italia atau dikenal dengan aliran biologi kriminal atau antropologi kriminal memiliki seorang ahli pendidikan dalam bidang tersebut yang terkenal yang bernama Dr. Lombroso yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya El Homo Delinquente. Jadi beliau adalah seorang mahaguru pada sebuah universitas di Turin, Italia dalam ilmu kedokteran, kehakiman dan psikiatri dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman atau narapidana. Dari penyelidikan tersebut, beliau menarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya, dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal itu dapat dilihat dari yang pertama adalah keadaan fisiknya atau bentuk badannya. Ciri yang pertama adalah kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Kedua, mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. Yang ketiga, rahang yang menonjol ke depan. Keempat, lubang yang hidung yang terlalu besar. Yang kelima, rambut keriting. Lalu terdapat juga keadaan psikis atau jiwanya, yaitu ciri-ciri yang pertama adalah tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan. Yang kedua, perasaan sakit kurang jika misalnya dipukul. Yang ketiga, gila hias. Keempat, kejam. Kelima, tak tahu agama atau tidak berperi kemanusiaan. Terus juga dapat dilihat dari tabiatnya. Yang pertama itu dia suka menato badannya. Yang kedua, suka minuman keras. Dan ketiga, suka bermain judi. Sifat-sifat menyimpang tersebut di atas menurut Lombroso jadi karena adanya faktor keturunan atau orang itu dilahirkan memang sebagai penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang akan atau kemungkinan dapat menjadi penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tersebut ada kemungkinan dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat lambat atau cepat, dan dikatakan juga bahwa orang itu mempunyai tipe Lombroso. Sebab-sebab dari kejahatan tersebut dicari pada diri orang, yaitu pada bentuk rupa dan mukanya atau pada keadaan jiwanya yang selalu menyimpang dari kebanyakan orang lain. Dan si penjahat ini dipandang sebagai manusia yang lebih rendah derajatnya daripada manusia yang biasa. Menurut Lombroso, orang-orang tersebut yang menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat atau yang ia sebut dengan Geboren Misdadier. Pendapat Lombroso ini mendapat perhatian dari masyarakat, tapi banyak juga yang menyela dengan keras pernyataan Lombroso tersebut. Tidak setiap orang yang memenuhi syarat-syarat penjahat dari Lombroso ternyata tidak menjadi seorang penjahat. Oleh karena itu, lama-kelamaan ternyata disimpulkan bahwa Lombroso itu
Teori Lombroso ini banyak kesalahannya karena penyelidikannya ditekankan pada faktor perseorangan atau mencari sebab-sebab kejahatan pada diri si penjahat itu sendiri. Jadi, inti dari mazhab ini adalah seorang penjahat dapat ditentukan melalui keadaan fisiknya, keadaan psikisnya, dan juga perilaku atau tabiat-tabiatnya. Selanjutnya, untuk mazhab lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu substansi pokok yang kedua tentang mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan dipelopori oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menentang ajaran Lombroso tentang kejahatan yang bercorak antropologis dari abad ke-19. Mereka semua menganut garis-garis yang diberikan oleh G. Marx dan E. Gevrey dan L. Pasteur yang menekankan pada arti lingkungan sebagai sumber dari segala jenis makhluk dan penyakit-penyakit yang timbul. Mazhab ini sebagian besar lebih memajukan teori lingkungan dengan menentang ajaran yang mengatakan bahwa kejahatan ada sejak lahir. Tokoh terkemukanya adalah Le Cassagny dari awal 1843 sampai 1924. Dia adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional. Ia menentang hipotesa Lombroso yang merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut. Mazhab yang didasar pada lingkungan ini mulai berkembang pada pertengahan 19 dari teori mengatakan faktor-faktor ekonomi. Yang dia berkata yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita dengan sebuah perbandingan modern di mana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah orang yang mendapatkannya. Suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Tokoh yang tidak kalah penting dalam mazhab lingkungan itu yaitu G. Tardo dari awal 1843 sampai 1904. Pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis yang seperti kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Mazhab yang didasarkan pada lingkungan ekonomi ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19. Teori ini mengatakan faktor-faktor ekonomi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis adalah primer dan dipandang dari sudut statis merupakan dasarnya. F. Turati sebagai salah satu tokoh pertama dalam aliran mengatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja, tetapi juga nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang, mendorong kejahatan ekonomi mengenai kejahatan terhadap orang. Turati menunjukkan akan pengaruh dari keadaan material terhadap jiwa manusia. Misalnya seperti kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan tidak ada keadaban merupakan penganut-penganutnya, dan hal-hal ini merupakan faktor-faktor yang berkuasa dalam timbulnya kejahatan, serta keadaan tempat tinggal yang buruk menyebabkan kejahatan kesusilaan. Menurut N. Colagiani dari awal 1847 sampai 1921 dalam bukunya Sociologia Criminale juga menentang aliran antropologi yang menunjukkan kepada hubungan antara krisis dengan pertambahan kejahatan ekonomi, antara kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelancur yang juga berasal dari keadaan perekonomian. Colagiani menekankan pula adanya hubungan antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dan kejahatan. Beberapa hasil etiologi daripada sosiologi kriminal yang menyebabkan terjadinya kejahatan diantaranya terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu yang ingin memiliki, kecintaan terhadap minuman keras, kurangnya peradaban, dan perang. Selanjutnya saya akan membahas tentang substansi 3, yaitu mengenai macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal.
Teori-teori sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama adalah teori anomi atau ketiadaan norma atau strain atau ketegangan. Yang kedua, cultural deviance atau penyimpangan budaya. Yang ketiga, social control atau kontrol sosial. Di sini saya akan membahas tentang 2 teori, yaitu teori anomi dan cultural deviance. Teori anomi dan cultural deviance atau penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau yang biasa kita sebut dengan social force yang menyebabkan orang-orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut, seperti misalnya gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan sebagainya. Mereka menjadi frustasi dan akhirnya beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Sangat berbeda dengan hal tersebut, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional atau tradisional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Untuk teori kontrol sosial selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Substansi pokok. Nah, selanjutnya yaitu substansi pokok ketiga. Di sini ada 3 teori, dan saya akan menjelaskan tentang yang teori terakhir, yaitu social control. Nah, social control di sini merujuk kepada setiap perspektif membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Nah, dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan 3 ragam perkembangan dalam kriminal. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Nah, yang kedua yaitu munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Nah, yang ketiga yaitu teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yakni self-report survey. Perkembangan awal dari teori ini dilapori oleh Durkheim pada awal 1895. Perkembangan berikutnya selama tahun 1950-an, beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan anak remaja. Reis mengemukakan bahwa ada 3 komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja. Yang pertama yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. Yang kedua yaitu hilangnya kontrol tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma antara norma-norma yang dimaksud atau di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat. Reis membedakan 2 macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Yang dimaksud dengan personal control atau internal control adalah kemampuan seorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku di masyarakat.
Yang dimaksud dengan social control atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Menurut Ivan F. telah mengemukakan teori social control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan, tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistis. Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan paling populer telah dikemukakan oleh Travis Ritchie. Pada tahun 1969, Ritchie dengan keahliannya merevisi teori-teori tersebut sebelum mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu penggambaran yang jelas mengenai konsep yang sependapat dengan Durkheim, dan yakni bahwa tingkah laku seorang mencerminkan sebagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Nah, perkembangan awal teori kontrol sosial dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895. Teori ini dapat dikaji dari dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif makro atau macro-sociological studies, menjelaskan sistem-sistem format untuk mengontrol kelompok-kelompok. Dan yang kedua yaitu perspektif mikro atau micro-sociological studies, memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Atau adapun tokoh penting dalam perspektif ini yang perspektif ini adalah Travis Ritchie dengan bukunya yang berjudul Causes of Delinquency, dan Jackson Tobey yang memperkenalkan tentang individual commitment sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Nah, teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Nah, baik jahatnya seorang sepenuhnya tergantung pada seorangnya atau masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakat membuat begitu. Pengertian teori kontrol atau kontrol teori merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sekian dari penjelasan kami dari ketiga substansi pokok tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.